Halo semuanya, selamat datang kembali bersama gua Hang Jals di BGB Sport Media. Dalam video kali ini gua akan, menjelaskan sedikit sebenarnya penjelasan lengkap sih bisa dibilang, dari pelatih atau calon pelatih timnas Indonesia. Analisis John Herdman, pelatih mediocre yang bakal diumumkan oleh PSSI. Ini sebenarnya judulnya agak tendensius ya sebenarnya, but it's okay lah, nggak apa-apa. Kita di sini fun-fun aja. Dalam video kali ini gue akan membagi dalam 5 segmen, di mana segmen pertama adalah memperkenalkan siapa itu John Herman. Terus yang segmen kedua itu adalah dirinya pernah melatih apa aja dan bagaimana kualitasnya dalam melatih klub maupun negara tertentu. Serta segmen ketiga itu ada prestasinya John Herman. Segmen keempat adalah keuntungan dan juga kelemahan ketika John Herman ini menjadi atau menangani timnas Indonesia. Yang mana kita tahu timnas Indonesia dalam beberapa bulan ya, kalau nggak salah bulan ya, anjir bisa dibilang udah lama juga kita nggak punya pelatih kepala senior ya, setelah dipecatnya Patrick Kluivert karena kegagalannya di, di kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu PSSI mencoba untuk mencari siapa nih pengganti yang tepat untuk menangani timnas Indonesia, yang di mana sebenarnya ini timnas Indonesia merupakan salah satu negara. Ini kita fair-fair aja ya, gue objektif aja ya, kita ini bukan negara sepak bola sob. Kita ini bukan negara yang dilihat sama orang luar itu negara kita top, enggak. Kita nih ya elah, kita hanya rempahan, kita ini bisa dibilang negara yang yang nggak dilihat lah sepak bolanya. Tapi pressure-nya itu gede banget gitu loh ketika menjadi pemain maupun menjadi pelatih. Nah pressure-nya di sini itu lebih ke arah fans. Fans Indonesia itu gila-gilaan kalau soal nge-support timnasnya. Ya termasuk kayak gua, kayak kalian lah. Kita sadar bahwa negara kita bukan negara top buat di sepak bola. Tetapi, supporter kita, fans kita, ini bisa dikategorikan salah satu fans yang top gitu, yang bisa dibandingkan dengan negara-negara sepak bola seperti Italia, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini tentu PSSI punya pekerjaan rumah nih buat menentukan sekiranya pelatih yang tepat, pelatih yang cocok, yang dapat menggantikan dan juga menghilangkan jejak-jejak, Patrick Kluivert yang dinilai secara kualitas buruk, secara image juga buruk gitu kan. Nah, dalam proses yang panjang tentu PSSI mencari dan juga mencari nih pelatih-pelatih yang sekiranya tepat. Dari sekian banyaknya rumor, ketemulah salah satu rumor yang katanya ini sudah 90% lah. Dari beberapa runtutan media, dari beberapa catatan yang gue punya bahwa 90% lah dapat dikatakan bahwa John Herman ini akan menjadi pelatih timnas Indonesia, walau secara official John Herman ini masih belum ya, masih belum diumumkan oleh PSSI. Tetapi dari banyaknya data-data yang kita dapat di sini bahwa John Herman akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Dalam hal ini mungkin banyak banget yang masih belum tahu siapa itu John Herman. John Herman merupakan salah satu pelatih asal Inggris dan bisa dibilang ini bukan pelatih top, bukan pelatih top Eropa. Justru malah cenderung mediocre menurut gua. Dan dari beberapa media yang gue dapat, dari beberapa data yang gue dapat, dilansir dari ESPN ini salah satu media besar lah. John Herman ini punya karakter yang bisa dikatakan itu meledak-ledak di pinggir lapangan dan bukan tipikal pelatih yang cuma diem duduk kayak Patrick Kluivert. Dan kalau misalkan kita ngelihat dalam hal ini ya, kalau misalkan kita melihat dalam dalam asumsi ini, kalian sadar nggak kalau gaya meledak-ledak, gaya yang bukan hanya duduk di pinggir lapangan ini cerminan pelatih siapa? Pelatih Sintayong. Dan ini menjadi apa ya, menjadi menjadi apa ya, bisa menjadi bilang, memori lah, memori yang memori masa lalu yang mungkin kita akan kembali ke masa lalu dengan orang yang berbeda, ngerti nggak maksud gua? Dan itu ada di John Herman yang bisa dibilang gayanya ini mirip Sintayong nih dari segi kepribadian ya, dalam hal karakter nih. Dan John Herman itu juga merupakan pelatih yang memperhatikan hal-hal detail serta riset untuk mendalami persoalan dalam tim. Hal ini diungkapkan oleh beberapa, pemain, khususnya pemain Selandia Baru kalau gua nggak salah ya, dari data yang gue punya, koreksi kalau gue salah. Dan intinya John Herman ini dari segi dari segi individu, dirinya itu orang yang cukup komunikatif lah. Sebagai seorang pelatih tentu
harus punya skill komunikatif dan juga interpersonal yang baik ya. Karena kan bagaimanapun menjadi pelatih itu kan bukan hanya menangani satu 2 pemain, ini bisa 20 pemain, 30 pemain, dan bahkan bukan hanya pemain doang, tapi juga bisa menjangkau elemen-elemen yang sulit untuk dijangkau seperti misalkan, supporter, para fans, terus juga bahkan federasi dan lain sebagainya. Dan dirinya ini cukup bisa memanajemen pemain dengan baik lah dari segi, face to face ya. Dan detail terhadap persoalan tertentu ini, John Herman itu punya untuk bisa, memberikan solusi yang tepat ketika memang terjadi persoalan-persoalan di dalam internal. Dirinya juga bisa tim secara kekeluargaan. Jadi di balik sikap tegasnya, di balik sikap kerasnya John Herman, dirinya ini tidak lupa bahwa dirinya bisa memberikan apa ya, bisa memberikan, rasa kekeluargaan untuk rekan-rekan yang berada, di bawah naungannya. Jadi bukan hanya tipikal pelatih yang keras, tapi juga tipikal pelatih yang merangkul gitu loh. Itu dari kepribadian maupun dari perkenalan singkat John Herman, calon pelatih timnas Indonesia yang akan datang. Kita masuk ke segmen 2 di mana segmen 2 ini adalah kira-kira John Herman ini udah melatih tim apaan aja nih? Dari data yang gua punya, koreksi kalau misalnya gue salah ya, John Herman itu pernah melatih negara dan klub. Jadi dari segi pengalaman internasional, dari segi pengalaman menunggangi negara maupun klub, dirinya ini sudah cukup bisa diperhitungkan lah oleh para fans timnas bahwa dirinya, punya segelintir CV maupun pengalaman yang cukup luar biasa dari segi karirnya sebagai pelatih kepala. Pada awal tahun 2003 hingga tahun 2005, John Herman pernah menjadi pelatih junior Selandia Baru. Ini merupakan awal karir dari John Herman di mana dirinya pada tahun 2003 hingga tahun 2005 itu memulai karir sebagai pelatih junior timnas Selandia Baru. Lalu pada tahun 2006 hingga tahun 2011 dirinya menjadi pelatih kepala Women Football Selandia Baru. Pada tahun 2011 hingga tahun 2020 ini waktunya cukup lama ya. Dia menjadi pelatih kepala Women Football-nya Kanada. Lalu pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga tahun 2018 pada bulan Juli menjadi pelatih kepala Kanada Under 23. Sekaligus dirinya itu naik level dan juga merangkap. Di sini sebenarnya agak ambigu sebenarnya. Dari data yang gue punya, ini antara dia merangkap jabatan menjadi pelatih kepala U23 atau memang dirinya naik level dan stop dari pelatih U23 menjadi pelatih kepala senior timnas Kanada pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Lalu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 itu dirinya menjadi pelatih kepala tim Toronto di MLS Amerika Serikat. Yang dimana kalau misalnya kalian tahu Toronto ini satu liga dengan Inter Miami lah, satu liga dengan Messi, satu liga dengan DePaul, Suarez dan lain sebagainya. Jadi dari segi yang tadi gue sampaikan, dari segi CV maupun dari segi pengalaman, dirinya cukup bisa diperhitungkan bahwa dari dari pengalaman yang dia punya, ya kita bisa menilai dari bagaimana dia menangani klub maupun negara yang sudah dia tangani gitu kan. Lalu dari kualitasnya itu bagaimana? John Herman ini salah satu pelatih dengan gaya Catenaccio Italia, yang dimana kalau misalkan kalian filosofi Catenaccio Italia itu menjerumus ke pelatih yang mana nih? Pelatih siapa? Catenaccio Italia itu adalah gaya bermainnya ala Sintayong. Ya kalau misalkan kalau kita ngingat-ngingat memori-memori masa lalu lah. Kalau misalkan kalian cinta dengan Sintayong kan kalian pasti selalu mengaitkan dengan masa lalu yaitu gua. Sorry lah kalau misalkan gua agak aneh ya dalam hal ini. Karena ya fair aja lah, nggak ada pelatih yang sehebat Sintayong lah selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi ya kalau misalkan ada satu hal yang sekiranya satu line dengan Sintayong ya kenapa kita nggak coba untuk mengait-ngaitkan ya. Tetapi dalam hal yang positif tentu. John Herman merupakan pelatih visioner dan kuat secara analisis maupun hal-hal yang detail tadi gue sampaikan. Secara formasi dirinya itu cukup mengandalkan formasi dengan gaya yang tadi gue sampaikan, Catenaccio Italia dengan gaya 3-5-2, 3-5-3, terus juga 3-4-2-1 dengan gaya bertahan dan juga memanfaatkan counter attack di mana LWB,
RWB itu menjadi untuk membantu serangan maupun bisa juga ditarik untuk membantu, defense. Secara kualitas sebenarnya ini pelatih mediocre gitu loh, bukan pelatih yang memang top secara statistik, bukan pelatih yang top secara apa ya, secara quality gitu loh. Ya pelatih mediocre lah, pelatih ya dia bawa rata-rata lah, nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Ya buat negara sekelas Indonesia mendapatkan pelatih ini ya menurut gua it's okay gitu loh. Justru tergolong ya bagus-bagus aja kita daripada kita dapat pelatih yang jelek kan, makin jelek ya makin hancur nanti kita kan. Tetapi dirinya, John Herman ini juga punya pengalaman besar gitu loh ketika bersama timnas Kanada di Piala Dunia. Jadi dari segi kualitas ya cukup teruji lah. Walaupun secara catatan dirinya melakoni kurang lebih hanya 108 pertandingan profesional dengan hanya mendapatkan 54 kemenangan serta 41 kekalahan. Punya kualitas permainan yang cukup dinamis, tidak hanya berfokus pada satu taktik maupun formasi tertentu. Jadi John Herman ini salah satu pelatih yang menurut gua punya, fleksibilitas yang cukup bagus, di mana dirinya tidak hanya, mengandalkan satu formasi, tidak hanya mengandalkan satu taktik, tapi benar-benar memanfaatkan tim yang dia punya. Dan tentu itu sudah terbukti ketika dirinya melatih timnas Kanada dengan berbagai macam formasi, antara lain seperti 4-4-2 dengan gaya menyerang, 3-5-2, 3-4-2-1 dan lain sebagainya. Yang tentu hal ini dia sesuaikan dengan lawan yang dia hadapi. John Herman merupakan salah satu pelatih yang menurut gua secara quality mental ini cukup bagus lah, di mana dirinya punya banyak pengalaman di kancah internasional dan ini menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia bisa dilatih oleh pelatih yang cukup punya standar tinggi lah di kancah internasional. Dan dirinya juga bukan hanya melawan negara-negara kecil gitu loh. Bahkan ketika dia di Piala Dunia, timnas, Kanada itu juga melawan Maroko, melawan Jepang, melawan USA, melawan Belgia maupun negara-negara top lainnya yang ada di dunia. Nah, kalau misalkan kita bicara dari segi prestasi John Herman, ini masuk ke segmen 3. John Herman juga di balik pelatih mediocre yang dari tadi gue sampaikan, John Herman ini punya banyak prestasi juga gitu loh. Di balik penyebutan pelatih mediocre tentu John Herman punya rentetan prestasi yang bisa kita sampaikan di sini dan tentu bisa John Herman banggakan gitu loh kalau misalkan dia ditanya oleh wartawan atau ditanya oleh, fans timnas. John Herman pernah bawa timnas putri Selandia Baru lolos Piala Dunia. Dirinya juga pernah bawa timnas putri Kanada meraih perunggu Olimpiade berturut-turut pada tahun 2012 dan juga 2016. Dirinya, John Herman, juga pernah membawa skuad timnas putri Kanada mencapai babak perempat final Piala Dunia pada tahun 2015. Dan hal yang paling menarik yang perlu digarisbawahi menurut gue adalah bahwa John Herman pernah bawa timnas Kanada senior. Gue ulangi lagi, dirinya pernah membuilding tim, membawa timnas Kanada senior menuju pentas tertinggi kontes Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Dan lo tahu, ini salah satu prestasi yang harus kita highlight. Dia bawa timnas Kanada ke Piala Dunia setelah timnas Kanada absen selama kurang lebih 36 tahun sejak tahun 1986 kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gue salah. Dan ini tentu menjadi nilai plus gitu loh dari banyaknya pengalaman yang dia punya. Tetapi minusnya ya memang dari segi prestasi yang gue sampaikan tadi, dirinya ini bisa dibilang salah satu pelatih yang punya prestasi, tetapi prestasinya itu prestasi as a team, bukan pribadinya. Jadi dirinya ya selama karir menjadi seorang pelatih kurang lebih 20 tahun atau 22 tahun lebih ya, dirinya ya nggak punya satu pun trofi yang bisa dia banggakan gitu loh. Ini bukan menjadi satu persoalan yang harus dipermasalahkan sih ya. Karena kan yang penting adalah dia bisa ngebawa tim itu menjadi tim yang bagus atau enggak gitu loh dengan segala proses yang sudah jalani. Ya gue sampaikan bahwa jangan cuma melihat dari segi trofi aja kan, tapi dilihat dari segi prosesnya gitu loh, manajemennya. Kira-kira nge-building-nya itu udah bagus apa belum? Kan kita lihat dari situnya. Nah, saat ini kita bakal masuk ke segmen 4. Segmen 4, keuntungan dan juga kelemahan dari John Herman. Keuntungan
dari dipilihnya John Herman menjadi pelatih timnas Indonesia suatu saat nanti adalah dirinya itu bisa dikatakan kuat secara mental, bisa memberikan motivasi kepada para pemain. Cocoklah untuk buat nge-building tim yang benar-benar lagi masa transisi seperti timnas Indonesia, di mana kita lagi mode transisi lah, perpindahan dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang akan datang. Dan John Herman ini merupakan salah satu pelatih yang tepat lah untuk menangani situasi dan kondisi seperti ini. Dan tentu harapan kita adalah dengan gaya kepelatihannya, dengan gaya secara individunya, tentu dirinya dapat memberikan impact yang besar lah untuk timnas Indonesia menuju negara sepak bola yang dapat diperhitungkan di kancah dunia. Dirinya juga dikatakan bisa memanajemen menghadapi para pemain diaspora. Nah, koreksi kalau gua salah ya, kalau nggak salah pada saat John Herman menangani timnas Kanada, dirinya itu menghadapi situasi di mana banyak para pemain diaspora yang bermain untuk timnas Kanada. Dan hal ini itu sama persis seperti timnas Indonesia ketika ditangani oleh John Herman. John Herman ini udah nggak kaget lah dengan situasi yang seperti ini dan dirinya bisa memanajemen para pemain diaspora untuk benar-benar memberikan staminanya, memberikan energinya, memberikan kekuatannya secara penuh, secara totalitas untuk negara timnas Indonesia gitu. Dan dirinya juga cocok lah untuk membangun pondasi dan bukan cuman pelatih yang nerima hasil dari pelatih sebelumnya. John Herman ini merupakan salah satu pelatih yang bisa dan dapat meyakinkan tim ini, meyakinkan para supporter untuk bahwa dirinya itu, gue bisa loh, gue terbiasa loh dengan membangun tim, gue terbiasa dengan membangun pondasi, gue terbiasa dengan membangun akar nih. Jadi gue bukan tipikal pelatih yang cuman terima hasil jadinya doang. Gue bukan pelatih yang pengen cuman nerima hasil instannya doang. Tapi gue adalah pelatih yang benar-benar membangun pondasi dari bawah, tengah hingga atas gitu loh. Dan tentu dari keuntungan yang tadi gue sampaikan, John Herman juga punya kelemahan. Minim pengetahuan tentang sepak bola Asia itu menjadi salah satu poin plus, di mana dirinya kan nggak pernah sama sekali menangani timnas ataupun klub di Asia. Jadi secara garis besar dirinya itu masih minim lah pengetahuannya tentang sepak bola Asia itu seperti apa. Entah dari segi tempo, dari segi permainan, dari segi lain sebagainya. Dan tentu dirinya juga bukan pelatih yang bagus secara statistik yang tadi gue sampaikan, dari 108 pertandingan dirinya hanya mendapatkan 51 kemenangan dan juga 48 kekalahan kalau gue nggak salah tadi. Dan John Herman menurut gue ini merupakan pelatih yang tadi gue sampaikan bahwa ini pelatih keras, ini pelatih tegas. Dan ngerinya adalah dalam case tertentu yang gue takutkan adalah John Herman ini akan clash dengan para pejabat atau petinggi-petinggi di federasi. Ada beberapa yang memang baperan, ada yang memang nggak bisa nerima kritik dan sebagainya. Dan gue takut kalau misalkan John Herman ini dengan sifatnya, dengan gayanya yang keras itu akan menimbulkan gesekan yang tidak kita inginkan gitu loh. Tapi tentu harapan kita ya ini nggak akan terjadi. Ini hanya asumsi, ini akan terjadi atau enggak ya harapan harapan kita tentu ya ini jangan sampai terjadi gitu loh. Karena kan ini akan mengecewakan kita sebagai para fans ya. Dan tentu harapan gua adalah secara pribadi ya John Herman akan baik-baik aja dengan federasi, John Herman akan baik-baik aja dengan para pemain, John Herman juga akan baik-baik aja dengan para fans timnas. Dan tentu dari kolaborasi antar setiap elemen ini yang menurut gua ini akan memberikan impact positif untuk timnas Indonesia. Dan tentu dari banyaknya pengalaman-pengalaman yang John Herman sudah jalani, yang gue takutkan adalah ini yang gue takutkan dah. Ya, ini yang gue takutkan dan gue berharap ini tidak akan terjadi. Gue takut, sebenarnya bukan takut, lebih tepatnya adalah gue ragu, gue agak khawatir ketika John Herman menangani timnas Indonesia dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Gue takut adalah dirinya tidak bisa menerima pressure tinggi dari fans timnas yang dikenal dengan kegilaannya kita dalam mensupport timnas. Itu yang gue takutkan. Tetapi tentu kira-kira cocok atau enggak nih dari segi banyaknya poin yang sudah gue sampaikan, cocok atau enggak John Herman melatih timnas Indonesia?
Dan tentu ya jawaban gue adalah so-so, bisa iya bisa enggak, karena kan gue bukan juga gue bukan peramal ya, gue nggak tahu kira-kira ke depannya bagaimana. Dan ini juga tergantung PSSI, sekiranya PSSI cocok atau enggak dengan John Herman. PSSI senang atau enggak dengan John Herman, karena semua balik lagi ke federasi. Federasi yang punya wewenang, federasi yang punya, apa ya, yang punya payung hukum untuk, eee, mendatangkan John Herman, untuk mengevaluasi John Herman, atau bahkan untuk memecat John Herman. Kita sebagai fans hanya bisa mendukung, menyuarakan apa yang kita ingin suarakan. Dan tadi gue sampaikan, cocok atau enggak nih kira-kira John Herman buat melatih timnas Indonesia? Ya ini merupakan pelatih yang building tim, ini pelatih yang membangun pondasi. Ini salah satu pelatih yang apa ya, yang peduli terhadap akar. John Herman ini jangan sampai diberikan apa ya, diberikan target langsung untuk juara. Karena ini sangat disayangkan kalau misalkan John Herman sudah dari awal diberikan target untuk juara, 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 juara dan lain sebagainya. Yang gue takutkan adalah dia tidak bisa fokus dalam membangun pondasi yang dia inginkan. Apalagi ya sejak ditinggalnya Sintayong kan fondasi kita lama-lama kan mulai hancur setelah datangnya Perry Kluivert. The point is, maksud gue adalah ini bukan persoalan John Herman yang bagus atau tidak. Ini bukan persoalan John Herman yang kiranya cocok atau tidak. Tapi ini adalah soal waktu. Menurut gue ini adalah soal waktu di mana para fans, para federasi ini kira-kira kita bisa sabar atau enggak memetik hasil dari usaha dari kepelatihan John Herman yang gue sampaikan bahwa dia adalah pelatih tipikal pelatih yang membangun tim, yang building tim dari nol. Dan bukan pelatih yang instan gitu loh. Dan ini jawaban yang tepatnya adalah ya federasi yang menjawab ini kira-kira gimana, federasi mau sabar atau enggak. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara sabar atau enggak ya, para fans sebenarnya udah sabar banget ya, kita udah sabar kita membangun 5 tahun bersama Sintayong itu kita kurang sabar apa gitu kan. Yang menjadi persoalan adalah federasi, kira-kira federasi cocok atau enggak, tepat atau enggak merekrut John Herman. Karena ya tentu harapan gue adalah datangnya John Herman ini dapat memberikan pembeda dan juga menghilangkan jejak-jejak baunya Patrick Kluivert yang buruk-buruk dan semoga timnas Indonesia dapat mencapai target yang tentu ekspektasi masyarakat adalah kita bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Nggak usah yang muluk-muluk jauh-jauh, kita fokus ke Piala Asia tahun 2027 aja terlebih dahulu. Dan tentu harapan gue adalah John Herman dapat memberikan hasil yang maksimal, dapat menangani timnas Indonesia agar timnas Indonesia dapat menjadi negara sepak bola yang dapat diperhitungkan bukan hanya di Asia tapi di dunia. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Dan kira-kira kalian suka nggak dengan konsep yang baru gue coba kali ini? Mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.